Oke, puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini, pagi ini saya dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Allah sekali lagi bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan pagi ini juga saya dipercayakan karena apa? Saya bukan karena saya lebih hebat daripada saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun ayah di rumah, tapi karena ini semua karena anugerah Tuhan bagi saya pribadi. Nah, saya mau katakan gini, bahwa hidup kita itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tidak akan pernah bosan mengatakan hal ini. Kenapa? Karena gini, semakin kita mengetahui dan semakin kita menyadari bahwa hidup kita itu anugerah Tuhan yang luar biasa, semakin kita bisa bersyukur kepada Tuhan kita. Karena apa? Banyak orang di luar sana, saya katakan orang-orang Kristen di luar sana yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhannya. Padahal setiap harinya, saya katakan setiap harinya, bahkan setiap saat kita merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Maka gini, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Nah, mengapa? Ini saya katakan beberapa waktu yang lalu seperti saksikan juga bahwa beberapa waktu yang lalu di penjara, kebetulan saya juga pelayanan di penjara. Beberapa waktu yang lalu di penjara ada seorang anak Tuhan yang luar biasa, saya katakan memang dia di sana karena konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Tapi saat dia sana dia bertobat, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Suatu ketika dia bangun pagi-pagi, saat dia bangun pagi-pagi dia masih sempat berolahraga, sempat berdoa, memuji Tuhan pagi-pagi itu. Nah, setelah dia selesai berolahraga, dia merasa capek, dia istirahat. Dan tahu enggak, saat dia beristirahat dia enggak bangun-bangun lagi. Artinya apa? Dia dipanggil Tuhan. Nah, hari ini kita masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya saya katakan, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena apa? Hidup itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Nah, hari ini saya akan tetap melanjutkan apa yang Bapak Gembala kemarin sempat beritakan. Kita buka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Kita baca dulu ya. Jadi ayat ini ya, Bapak Gembala kemarin banyak berbicara tentang ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Oke? Sudah dapat? Ya, yang di rumah buka Alkitabnya. Saya percaya kalau di rumah pasti pegang Alkitab ya. Amin. Kalau di rumah kan mungkin bilang Alkitabnya ketinggalan di rumah, pas sudah di rumah kan. Ini oke, kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Tesalonika 5 ayat yang 16 sampai ayat yang ke-18. Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ada tiga hal yang diberitakan tempat ini, bahwa pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Berkata bersukacitalah itu memang luar biasa, saya katakan. Firman Tuhan kita masuk mengatakan gini, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Saat kita bersukacita, hati kita berbahagia, saya katakan hidup kita dapat dipulihkan, amin. Ada pemulihan senantiasa dalam hidup kita. Kita yang sakit pasti akan disembuhkan. Kenapa? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya kan? Saat firman Tuhan mengucapkan hal demikian, maka saya percaya itu ada kuasa. Firman Tuhan bersukacitalah senantiasa. Di kitab Mazmur katakan gini, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Saya pernah kan saksikan tempat ini dulu, saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu ya, saya berkhotbah tempat ini, saya katakan gini, belajarlah untuk tersenyum saat sakit gigi. Nah, ini perkara sepele kan? Sakit gigi, saya katakan perkara yang ya penyakit yang tidak dianggap lah gitu. Tapi saya mengatakan kalau orang sakit gigi itu luar biasa sakitnya, ya kan? Bisa nggak kita tersenyum saat sakit gigi? Bisa nggak kita tertawa saat sakit gigi? Saya ingat saya khotbah ini beberapa tahun yang lalu. Saya ingat habis saya khotbah, luar biasanya malamnya saya ngalami sakit gigi. Ya, ini saya katakan, apa yang kita firmankan harus kita langsung praktekkan. Firman Tuhan yang kita dengarkan harus langsung kita praktekkan. Malam itu sakit gigi, luar biasa sakit gigi. Tapi puji Tuhan, malam itu saya tidak mau diam. Puji Tuhan juga malam itu hujan deras. Jadi saya lompat-lompat sambil memuji Tuhan, bersukacita. Luar biasa, hari itu sembuh juga. Jadi saya katakan, kita bersukacitalah senantiasa. Karena apa?
Ini saat hati kita gembira, itu obat yang paling manjur. Amin. Nah, makanya saya katakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Ya kan? Ini hal yang ya saya katakan berdoa, ya menurut kita berdoa itu apa sih? Banyak orang mengatakan demikian. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Benar, saya mengatakan itu. Benar sekali. Berdoa adalah apa? Menaikkan permintaan kita, minta kepada Tuhan. Iya, saya katakan tidak salah. Tetapi ada satu jawaban yang saya senang kalau orang saya tanya orangnya. Saya tanya, berdoa itu apa? Ada orang katakan gini, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Saya senang dengan jawaban ini. Kenapa? Yang namanya nafas hidup tidak akan pernah berhenti sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, tidak. Namanya bernafas selalu dan selalu, tidak berhenti. Sama dengan doa-doa kita. Makanya firman Tuhan katakan ini, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa artinya doa kita harus senantiasa, selalu gitu. Nah kalau berdoanya cuma 3 kali sehari, tanya dulu. Kita bernafas kalau 3 sehari hidup enggak? Tarik nafas sekali, tahan lagi. Nanti siang tarik lagi sekali. Hidup enggak kira-kira? Enggak. Bagaimana rohani kita mau hidup kalau kita enggak pernah berdoa sama Tuhan? Makanya saya senang dengan jawaban ini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya apa? Kita perlu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bukan gini, berdoa tidak harus lipat tangan tutup mata. Berdoa tidak harus seperti itu. Di dalam Alkitab pun juga tidak ada tulis, kalau engkau berdoa tutuplah matamu, enggak ada. Yang ada dalam kitab, saat kamu berdoa masuk kamar kunci pintu, itu yang ada. Jadi berdoa itu tidak harus lipat tangan tutup mata, tapi saat kita menaikkan hati kita, memuji nama Tuhan, saat kita terhubung dengan Tuhan, itulah doa-doa kita. Saat kita tetap memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itulah doa-doa kita. Saat kita memperkatakan perkataan firman Allah, itulah doa-doa kita. Amin. Makanya firman Tuhan berucap pertama tadi katakan bersukacitalah. Kalau orang bersukacita, saya mengatakan orang itu berdoa sangat gampang. Amin. Amin. Orang kalau lagi bersukacita, berdoa itu sangat mudah. Artinya apa? Hidupnya dengan Tuhan itu lagi connect gitu. Saya perhatikan orang yang lagi berduka cita. Orang yang mengalami kekecewaan. Orang yang lagi mengalami sesuatu yang buruk. Disuruh bersuka cita bisa nggak? Terkadang nggak bisa. Apalagi suruh berdoa. Terkadang nggak bisa. Bahkan banyak orang karena duka cita, banyak orang lari bukan mencari Tuhan, tapi lari mencari yang lain. Nah, makanya kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Pertama, bersukacita dalam tetaplah berdoa. Ada yang ketiga dikatakan gini, bersyukurlah dalam segala hal. Inilah yang akan bahas pada pagi hari ini tentang kata bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Berkata bersyukur ini saya katakan adalah hal yang apa ya saya katakannya? Sesuatu yang saya mau katakan gampang-gampang susah gitu. Ya kan? Gampang-gampang susah. Banyak orang bisa bersyukur kalau dalam keadaan baik. Banyak orang dapat bersyukur kalau hidupnya keadaan kelihatan luar biasa. Banyak orang dapat bersyukur kalau keadaannya baik-baik saja. Banyak orang bersyukur kalau sedang dalam keadaan sehat. Tapi saya mau katakan banyak orang tidak dapat bersyukur ketika dalam masalah. Banyak orang tidak dapat bersyukur ketika segala sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Apakah firman Tuhan mengatakan hal ini? Bersyukurlah dalam hal tertentu saja? Tidak. Firman Tuhan katakan ini, bersyukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami saat ini, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di awal dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersyukurlah dalam segala hal. Kata bersyukur ini saya katakan tadi, ini gampang-gampang susah untuk dilakukan.
Saat kita dalam keadaan lemah, saat kita dalam keadaan kekecewaan, mengucap syukur itu susah. Syukur itu susah. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak akan memberikan perintah kepada kita kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan setiap firman-Nya. Amin. Saya percaya kalau Tuhan suruh kita bersyukur dalam segala hal, sesuatu yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Inilah saya katakan, apapun yang terjadi, entah kau dalam keadaan sakit, entah kau dalam keadaan punya masalah besar, masalah berat, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Makanya gini, Tuhan itu tidak pernah salah untuk berfirman. Banyak orang juga tidak dapat bersyukur untuk hal-hal yang sepele. Ya kan? Perkara-perkara sepele terkadang orang nggak bersyukur. Suatu cerita ya, ini cuma cerita ya. Saya nggak tahu kebenarannya ada atau tidak, tapi ini sebuah cerita. Seorang anak, ini kan namanya seorang anak ya sama mamanya ya. Ini anak ini saya katakan suatu ketika dia berbuat salah. Gitu. Suatu ketika dia berbuat salah kepada mamanya. Karena dia berbuat salah, mamanya marah. Dan saat itu juga mamanya marah dalam marah besar gitu mamanya. Kamu ini anak kenapa begini. Dimarahi sama mamanya. Ya dia memang salah. Tapi dia tidak terima dimarahi sama mamanya. Akhirnya dia kabur dari rumah. Ya kan? Namanya kabur dari rumah, dia tidak bawa apa-apa, dia tidak bawa uang, dia tidak bawa pakaian. Dia sudah lari kemana-mana, pergi jauh gitu kan. Tiba-tiba dia kelaparan gitu. Dia kelaparan, dan saat dia lapar, dia bertemu sama seorang anak muda juga, dan dia berkata, susah lapar gitu. Sama orang muda ini dikasih dia makanan, dikasih minum. Lalu dia berkata gini kepada anak muda itu, terima kasih ya, saya bersyukur ketemu sama kamu. Kamu tuh baik sekali. Lalu ditanya, kau kenapa? Kenapa lari dari rumah? Mama saya marah gitu. Anak muda katakan gini, kau bersyukurlah masih punya orang tua. Saya hanya memberi kamu makan dan minuman. Kau sudah berkatakan saya sangat baik. Orang tuamu, dari kamu kecil, dari kamu kandungan, itu menjaga kamu. Sampai sekarang orang tuamu tetap menjaga kamu, memberi kamu makan. Mengapa kamu tidak bersyukur? Bukankah hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan kita? Perkara-perkara yang kita anggap biasa, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang sepele yang sering kita lakukan, ternyata itu dari Tuhan. Maka saya katakan kita belajar untuk bersyukur untuk hal-hal sepele yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Sesuatu yang kita anggap sepele, tapi saya mau katakan itu semua anugerah Tuhan bagi kita. Sama seperti kita bernafas pada pagi hari ini. Masih bernafas kan semua? Saya percaya jika Anda ikut ibadah pagi hari ini, Anda masih bernafas. Nah, saya mau katakan ini hal yang setiap hari kita perbuat, yang terkadang kita nggak sadar kita masih bernafas. Tapi saya mau katakan ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Nah, saya kemarin beberapa hari ini saya belajar. Ada beberapa hal yang harus kita mendasari kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Ada beberapa hal yang harus mendasari mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita baca kembali ayat yang ke-18 tadi. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita baca ayat 18 tadi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat, mengucap syukur itulah kehendak Tuhan, adalah perintah Tuhan. Amin. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan, adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya sebagai orang-orang pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, ingat, kita pengikut Kristus harus melakukan setiap perintah Tuhan kita. Namanya perintah, tidak tawar-menawar, maaf ya. Namanya perintah harus dilakukan. Berbeda dengan undangan. Ingat, firman Tuhan adalah perintah, amin. Firman Tuhan adalah perintah, bukan undangan. Kalau undangan, kita dapat undangan, boleh kita tidak datang. Boleh saja kita tidak datang. Tetapi namanya perintah, itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan.
namanya perintah itu ya selalu ada konsekuensi dari sesuatu yang tidak kita lakukan. Perintah saat kita tidak taat kepada perintah selalu ada konsekuensi. Dan hati-hati, makanya saya katakan firman Tuhan berkata kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala. Ini perintah bagi kita semua. Perintah yang tidak boleh kita lalaikan, perintah yang tidak boleh kita abaikan, tapi perintah yang harus kita lakukan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, namanya perintah harus kita lakukan saat itu juga. Saya bukan orang militer, tapi saya melihat kalau saya nonton militer ya, melihat orang-orang militer, apapun yang terjadi diperintahkan ini dilakukan. Komandannya perintah apapun tetap dilakukan. Ya, saya bukan orang militer, tapi saya melihat hal seperti itu. Mengapa kita di dalam Tuhan, terkadang Tuhan berfirman kepada kita, memberi perintah kepada kita, kita masih tawar-menawar. Terkadang kita mau melakukan firman Tuhan yang hanya sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang hanya melakukan firman Tuhan kalau bicara tentang berkat saja, berkat saja, berkat saja. Tetapi kalau untuk perkara-perkara yang menyakiti daging, terkadang kita nggak mau, ya kan? Terkadang kita nggak bisa gitu. Saya kata bukan sebenarnya kita nggak bisa, tapi kita nggak mau. Tuhan memberi perintah kepada kita karena Tuhan tahu kemampuan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Saat Dia memberikan perintah, Tuhan tahu bahwa kita sanggup melakukan perintah itu. Amin. Tuhan sanggup, tahu kita sanggup. Makanya saya mengatakan, apapun firman Tuhan, belajarlah untuk melakukan firman Tuhan itu. Salah satunya mengucap syukur. Mengucap syukur. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak tahu perintah Tuhan itu yang mana gitu. Bagaimana kita mau taat kepada perintah Tuhan? Bagaimana kita mau taat kepada kehendak Tuhan kalau kita pun tidak tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Nah, bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan kalau ibadah saja kita jarang? Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan kalau baca Alkitab saja kita jarang? Saya luar biasa zaman ini ya. Zaman ini kita sama-sama hidup dari sini. Oh, bukan hidup dari sini. Sama-sama kita punya ini, ya kan? Banyak orang sudah punya ini. Dan di sini bisa diinstal namanya Alkitab. Dan saya percaya banyak orang Kristen sudah mendownload Alkitab dalam Android ini, dalam gawe ini. Saya percaya sebagian orang Kristen sudah mendownload Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah Alkitab itu download dan dibaca? Apakah firman Tuhan yang kita masukkan dalam Alkitab kita itu kita baca dan kita buka aplikasinya dan kita baca isinya? Apakah seperti itu? Karena jujur banyak orang Kristen hanya sekedar pelengkap. Alkitab dalam HP-nya cuma sekedar pelengkap, bukan untuk dibaca. Sudah supaya menandakan oh ini HP-nya orang Kristen yang punya. Mungkin seperti itu ya. Ingat, Alkitab ada supaya kita baca, amin. Firman Tuhan ada supaya kita baca, supaya apa? Kita mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengerti apa sih perintah Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Supaya kita mengerti semua hal ini. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang didapat Tuhan adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Kita didapat Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Allah, amin. Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Makanya saya katakan mengucap syukurlah. Salah satu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita, perintah Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Ingat, jangan pernah tawar-menawar dengan firman Tuhan. Jangan pernah tawar dengan perintah Tuhan. Saat kita melakukan perintah Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Selanjutnya yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Yang kedua saya belajar ya, saya katakan bahwa itu adalah sebuah teladan dari Tuhan. Ya kan? Namanya teladan, Tuhan sudah memberi teladan kepada kita kan? Namanya kita pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan kita. Mengucap syukur adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat ya,
Saat Yesus, ingat, saat Yesus memberi makan 5.000 orang, ya kita tahu ceritain sama-sama ya, dari sekolah minggu kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pakai apa? Dikasih makan pakai apa? 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia, secara logika itu tidak mungkin. Tapi luar biasa. Kita baca dulu lah. Kita buka Alkitab kita dulu. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Jadi mengucap syukur itu adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan gini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan, Yesus pun, ini yang saya katakan tadi, dalam hal sepele, hal kecil, 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Banyak orang seperti murid Yesus ini. Apalah artinya? Berkatnya cuma sedikit. Cuma sedikit segini, mana cukup? 5.000 orang laki-laki. Ini baru laki-laki loh ya. Belum perempuan, belum anak-anak. Mana cukup? Terkadang kita seperti ini. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita tidak mengucap syukur, malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kok cuma sedikit Tuhan? Mana cukup untuk sebulan? Yesus, 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, dia baru mengucap syukur. Katakan gini, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Itu hal yang sepele pun, hal yang kecil pun, yang kita anggap sepele pun, kita harus belajar mengucap syukur. Karena apa? Tuhan sanggup mencukupi segala keperluan-kebutuhan kita, amin. 5 roti 2 ikan, Tuhan mengucap syukur, terjadi mujizat yang luar biasa. Secara logika bisa enggak? Secara logika bisa enggak? Secara hitung-hitungan manusia bisa enggak? 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, enggak bisa. Tetapi inilah saya katakan, kuasa dalam mengucap syukur selalu ada mujizat yang luar biasa. Belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 5 roti 2 ikan itu sanggup menolong kita, amin. 5 roti dan 2 ikan itu sanggup mencukupi segala keperluan kebutuhan kita, amin. Dengan ucapan syukur. Ingat, saya terlalu percaya firman Tuhan yang katakan gini, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita. Amin. Tuhan Yesus pun mengucap syukur. 5 roti 2 ikan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? 5.000 orang diberi makan. Bahkan tersisa berapa bakul? Berapa bakul? 12 bakul kan? Masih banyak sisanya. Mungkin kalau ya mungkin kalau orang-orang, ya banyak orang-orang sini ya, biasanya kalau ada sisa dibawa pulang, ya kan? Dibungkus. Kenapa sisa? Karena tidak ada yang bungkus, kata orang. Ini joke ya. Kenapa tersisa? Karena tidak ada yang bungkus bawa pulang. Ya. Tapi saya mau katakan, kuasa dalam kita mengucap syukur. Ada mujizat yang besar. Secara logika tidak mungkin. Amin. Berkat Tuhan ini berbicara, berkat Tuhan beri kepada kita. Sebesar apapun, sekecil apapun yang berkat Tuhan percayakan kepada kita, bersyukurlah. Tuhan sanggup menolong kita, amin. Tuhan sanggup menolong kita. Yang selanjutnya, kisah selanjutnya, Yohanes 11 ayat 41-43. Jadi dalam hal berkat kita harus mengucap syukur sekecil apapun itu yang Tuhan berikan. Ingat, mengucap syukurlah dan percayalah. Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Yang kedua, hal yang kedua, Yohanes 11 ayat 41 dan 43.
Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Ya, jadi ini kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan ya. Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus sakit terus mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Ayat 41 sampai 43 saya akan bacakan, perhatikan kebenaran firman Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, maka aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Perhatikan. Saya katakan ini adalah susah ya. Saya katakan gampang-gampang susah. Mengucap syukurlah. Yesus saat ini membangkitkan Lazarus. Yesus tidak berkata, Yesus bukan berbicara hal yang lain. Tetapi yang dilakukan Yesus terlebih dahulu apa? Mengucap syukur. Memang berat. Saat kita harus ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Memang berat untuk kita mengucap syukur. Tapi percaya lagi nih, saat kita tinggalkan, Tuhan memanggil orang-orang yang kita kasihi. Percayalah sama-sama. Kalau orang yang kita kasihi ini percaya kepada Yesus, hari itu juga dia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Belajarlah mengucap syukur. Apapun yang terjadi. Mungkin saat ini kita dalam keadaan sakit. Bersyukurlah. Tuhan sanggup kok menyembuhkan kita. Amin. Lazarus saja yang sudah mati 4 hari. 4 hari. Ya kalau 4 hari sudah mati dalam kubur, ya namanya zaman dulu tidak ada formalin ya. Kalau sudah 4 hari pasti busuk kan. Pasti sudah berulat. Tapi Tuhan sanggup loh. 4 hari dalam kubur Yesus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, dan Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar. Terjadi mujizat yang luar biasa. Apalagi cuma sakit penyakit. Amin. Apalagi cuma sakit penyakit, Tuhan sanggup pulihkan hidup. Amin. Saat engkau percaya mengucap syukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Amin. Bahkan sakit kanker sekalipun, kantong kering maksudnya. Ya kan? Meskipun kantong kita kering, percayalah Tuhan sanggup mencukupi segala keperluan kebutuhan. Amin. Engkau dalam keadaan sakit hari ini, percayalah Tuhan sanggup memulihkan kesehatanmu. Amin. Mengucap syukurlah. Makanya saya katakan mengucap syukurlah. Apapun yang keadaanmu saat ini, apapun yang kamu alami saat ini, mengucap syukurlah. Ini teladan Tuhan berikan kepada kita. Teladan, ya saya katakan teladannya luar biasa. Selanjutnya, Lukas 22 ayat 17 dan ayat 19. Ini teladan Tuhan ya. Ini beberapa hal yang saya dapatkan kemarin, belajar dari teladan Tuhan Yesus kita. Lukas 22. Lukas pasal 22 ayat 17 dan 19. Ayat 17 dan 19 ya. Lukas 22 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Nah, ini berbicara tentang perjamuan malam ya, perjamuan kudus sebelum Yesus disalibkan. Ingat ya, sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Ya. Ayat 17, perhatikan, saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini teladan yang saya katakan luar biasa. Saya membaca ini tadi malam, aduh Tuhan, serasa saya nggak sanggup untuk mengucap syukur itu. Kenapa? Yesus tahu. Saat Yesus mengucap syukur untuk hal ini,
Yesus sudah tahu, sedikit lagi dia akan disalibkan. Sedikit lagi dia akan mengenang penderitaan yang luar biasa. Dia tahu. Coba pada diri kita sendiri. Kalau kita tahu ada musibah yang besar akan terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kita, bisakah kita berucap syukur? Saya membayangkan hal ini, Tuhan, saya tidak akan sanggup, Tuhan. Jujur. Tapi ini teladan Tuhan berikan kepada kita, artinya apa? Kita harus mengikuti teladan Tuhan. Artinya apa? Kita harus bisa melakukan hal ini. Karena Tuhan sudah memberi kemampuan, sudah memberi teladan kepada kita. Yesus sudah tahu dia akan disalibkan, disiksa, dicambuk, dan mati. Dia tahu. Tetapi dia masih bisa mengucap syukur. Bagaimana dengan kita? Tuhan tidak memberi kita penderitaan yang melebihi ke batas kekuatan kita, amin. Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah, persoalan yang terlalu besar yang kita tidak sanggup atasi. Tuhan tidak akan pernah memberikan hal itu. Bisa nggak kita mengucap syukur? Saya katakan, saya sendiri pun saat merenungkan hal ini, Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Bagaimana teladan yang kau berikan kepada kami, Tuhan, luar biasa, saya katakan. Inilah saya katakan, makanya kita harus belajar. Belajar untuk sungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan. Belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi bersyukur itu seperti itu. Jadi bersyukur gitu, itu artinya bukan cuma sekedar berkata berterima kasih, tidak. Bersyukur itu adalah sepenuhnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, amin. Bukan kehendak kita, ingat. Yesus pun berkata begitu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu bersyukur. Berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, terima dan setuju dengan perbuatan Tuhan bagi kita. Amin. Ingat, di balik salib selalu ada kemuliaan. Amin. Selanjutnya, mengapa kita harus berucap syukur? Pertama tadi saya katakan bahwa kita mengucap syukur karena apa? Ini perintah, ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Karena apa? Mengucap syukur adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita, teladan yang Tuhan tinggalkan kepada kita untuk kita lakukan. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Kita buka Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Oke, firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 dan 16 saya akan bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan korban-korban, demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Korban syukur sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya senang dengan lagu itu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu apa? Kerinduanku. Kalau sungguh menyenangkan Tuhan adalah kerinduan hati kita, maka mengucap syukurlah. Karena apa? Korban syukur kepada Tuhan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak menyukai persungutan, amin.
Amin. Tuhan tidak senang dengan persungutan. Tuhan senang saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, Tuhan senang. Apapun itu, Tuhan senang kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita terus bersungut-sungut, ingat, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Loh. Dosa di hadapan Tuhan, persungutan itu dosa di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah bersungut-sungut. Tapi apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Ini memperkenankan hati Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan gini bahwa apa? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan syukur kita ditandai dengan apa? Perkataan kita yang mempermuliakan nama Tuhan, perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dapat mengucap syukur kepada Tuhan kalau hidup kita pun tidak mempermuliakan nama Tuhan? Perkataan bibir kita masih perkataan yang penuh dengan kebun binatang. Itu bukan korban syukur. Itu sesuatu menjijikkan di hadapan Tuhan, maaf ya. Korban syukur ditandai dengan apa? Perkataan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Korban syukur ditandai dengan apa? Perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Makanya saya sedih ya melihat orang-orang Kristen, KTP-nya Kristen, ya, katanya orang Kristen, tapi perkataannya luar biasa. Ya anjing lah disebut, ya babi lah disebut. Dasar kamu anak babi, dasar kamu anak setan. Ya kalau itu setan, sini apa? Kalau situ babi, sini apa? Sama kan hanya babi yang mengerti bahasa babi, hanya setan yang mengerti sama setan. Saya sedih kalau orang Kristen ngomong begini. Ingat, perkataan kita harus perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar. Kontrol perkataan kita, kontrol tingkah laku kita. Kalau di hari-hari kemarin kita masih memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, hari ini kita perbaiki. Ya kan? Hari ini kita perbaiki. Perilaku kita yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, hari ini kita perbaiki. Dan biarkan semua memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya berharap gini, tidak ada lagi orang Kristen yang perkataannya perkataan kotor. Saya berharap itu. Itu harapan saya. Suatu ketika saya bantu ya seorang anak Tuhan juga ya. Saya katakan anak Tuhan karena orang Kristen ya. Saya membantu orang Kristen. Ada orang Kristen minta tolong kepada saya tolong. Saya bantu dia di rumahnya. Saya tolong dia. Dan begitu kagetnya saya. Salah satu anaknya mungkin seumuran ya sekitar 10 tahun lah. Saya kaget ya. Anaknya 10 tahun dinasihati mamanya, dia melawan mamanya. Bahkan berani bicara kotor kepada mamanya. Berani bicara kotor luar biasa. Apa mau? Maaf ya. Gak usah sebutlah. Dia ngomong kotor kepada mamanya. Mengapa hal demikian terjadi? Jangan salahkan si anak. Coba lihat sekelilingnya seperti apa. Coba lihat orang tuanya seperti apa. Makanya saya katakan gini, sangat miris melihat orang Kristen perkataannya perkataan kotor. Perkataannya perkataan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan seharusnya saat kita memperkatakan perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan mempermuliakan nama Tuhan, inilah korban syukur kita kepada Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan kita, amin. Sesuatu yang memperkenankan dan menyenangkan Tuhan Allah kita. Makanya saya katakan kita harus mengucap syukur senantiasa, amin. Selanjutnya, pertama saya katakan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Itulah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Karena apa? Telah ada Tuhan tinggalkan kepada kita. Yang ketiga tadi saya katakan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Korban syukur itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus mengucap syukur? Saya katakan gini, mengucap syukur adalah kunci pemulihan. Amin. Amin.
Kunci dari sebuah pemulihan. Mengapa saya katakan pemulihan? Di balik ucapan syukur kita, seperti yang saya katakan tadi dari awal-awal, di balik setiap ucapan syukur kita itu ada kuasa yang luar biasa. Di balik ucapan syukur kita itu ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Di balik ucapan syukur kita, Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Amin. Ingat loh, Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat. 5.000 orang diberi makan. Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat apa? Lazarus dibangkitkan. Ya kan? Seperti yang saya katakan tadi, mengucap syukur adalah punya kuasa yang luar biasa. Makanya gini, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, mengucap syukurlah. Amin. Ya, saya katakan tadi bahwa mengucap syukur itu adalah kunci pemulihan. Nah, saya mau katakan gini, satu berfirman kepada kita. Ingat, Tuhan berfirman kepada kita mengucap syukurlah dalam segala, ya kan? Firman Tuhan mengucap syukur dalam segala hal, bukan dalam hal tertentu saja, bukan dalam kondisi kita yang sedang senang-senang saja, bukan. Tetapi dalam segala hal. Baik dan buruk yang Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukurlah. Kondisi kita sedang baik atau sedang tidak baik, tetap saya katakan mengucap syukurlah. Amin. Mengucap syukurlah. Saya belajar untuk mengucap syukur hari-hari ini. Ya, kita sama-sama ya, dari tahun 2020 kita mengalami hal yang sama. Ya kan? Ya, tidak lama lagi ya. 2 bulan lagi ya. COVID-19 akan mengadakan ulang tahun yang pertama. Enggak ya. Sudah hampir setahun loh kita, sudah hampir setahun kita mengalami hal ini. COVID-19. Sudah hampir setahun, dari bulan 3, ini sudah bulan 1. Sedikit lagi dia ulang tahun. Apa kita bisa mengucap syukur dalam hal seperti ini? Jujur kita nggak bisa kemana-mana. Sekarang kemana-mana harus pakai masker. Dan saya orang paling nggak tahan pakai masker, jujur. Kalau saya kalau pakai masker itu mau bernafas itu susah. Udah tahu nafas pendek pakai masker lagi, aduh. Ya kan? Tapi kita bisa mengucap syukur lah. Ini Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya di hadapan kita Tuhan sudah sediakan mujizat yang besar. Amin. Amin. Di hadapan kita Tuhan sudah sediakan mujizat yang besar. Tuhan izinkan kita mengalami dari bulan 3 tahun 2020 kemarin. Bahkan kita masuk tahun 2021. Di bangsa kita terjadi banyak peristiwa. Pesawat jatuh. Di Sulawesi terjadi gempa. Di mana-mana ada banjir. Di Manado kemarin ada banjir, saya lihat foto, luar biasa, kasihan. Beberapa tempat juga mengalami tanah longsor, tempat juga mengalami banjir. Dan perhatikan, banyak jiwa yang melayang. Banyak jiwa yang harus apa? Hilang. Bisa nggak kita mengucap syukur dengan hal seperti ini? Amin. Ingat kembali lagi. Tuhan izinkan banyak persoalan terjadi bagi kita. Tahun 2020 persoalan banyak yang kita alami. Tapi kita masih bisa melewati. Amin. Kita masuk tahun 2021 terjadi peristiwa lagi. Bahkan hari ini kita masih beribadah meskipun kita beribadah secara online. Meskipun kita beribadah secara online. Tapi saya mau katakan mengucap syukurlah. Karena apa? Kita masih bisa beribadah. Mengucap syukurlah. Mengapa? Kita masih punya kuota untuk beribadah secara online. Amin. Mengucap syukurlah karena apa? Kita punya HP, kita punya Android yang kita bisa gunakan untuk beribadah. Banyak orang luar sana pengen ibadah, tapi nggak bisa. Banyak orang luar sana pengen ibadah, tapi terbatas.
hari ini kita masih bisa beribadah, bersyukurlah karena ini semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang terakhir saya mau katakan, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kita buka Alkitab kita, Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 9. Sudah dapat? Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Mazmur 34 ayat yang ke-9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus kita itu sangat baik. Amin. Saya mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Meskipun saat ini mungkin kita punya masalah, saya mau katakan Tuhan tetap baik dalam hidupmu. Meskipun saat ini mungkin kita semua yang terasa sangat mengecewakan, tapi saya mau katakan Tuhan tetap baik bagi kita semua. Meskipun saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah. Ingat, saya percaya berbicara kecaplah artinya kita merasakan kebaikan Tuhan. Nah, saya percaya kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan hari ini izinkan terjadi persoalan dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Jika hari ini Tuhan belum menjawab doa-doa kita, itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, belum. Ingat, Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sangat baik. Kecaplah dan lihatlah, artinya apa? Mengertilah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan pastinya mengerti bagaimana Tuhan itu baik dalam hidupnya. Saya tahu kebaikan Tuhan seperti apa. Saya merasakan kebaikan Tuhan seperti apa. Dan kalau saya mau mengingat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi. Saya tidak tahu harus membalas dengan cara seperti apa. Karena apa? Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Amin. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita yang di rumah, mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yang bersyukur padamu Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Jika hari ini Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidup kita, jika hari ini sesuatu yang kita harapkan belum terjadi, sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan teramat baik dan sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
naikkan di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi saat ini Tuhan, kami mau tetap berkata, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, makasih Tuhan. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini korban syukur kami padamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap mengucap syukur kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah kami yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berkata Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia bagi kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, apapun Tuhan yang saat ini terjadi Tuhan, apapun yang saat ini kami alami Tuhan, kami mau katakan dengan iman kami, Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan buat yang membuat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa.
Terima kasih buat firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan mengajar kami dan mengingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa menaikkan ucapan syukur kami, untuk senantiasa menaikkan korban syukur kami kepada Bapa. Dan biarkan Tuhan segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu.